air adalah sumber kehidupan, bukan sekadar tetesan yang mengalir di tanah. Namun, di banyak pelosok negeri di beberapa daerah, akses terhadap air bersih masih menjadi permasalahan, bahkan menjadi suatu barang yang langka. Saat ini saya berada di ujung Indonesia, yaitu Jayapura. Saya mengikuti bagaimana TNI Manunggal Air yang dicetuskan oleh TNI Angkatan Darat, yang difokuskan oleh Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, karena air ini penting untuk kesehatan kita, karena air ini salah satu wujud nyata daripada pembangunan yang diberikan oleh TNI Angkatan Darat buat masyarakat. Selain fungsi pada kesehatan, sanitasi, pengairan air yang dibutuhkan oleh sawah-sawah yang bisa menjamin perekonomian di perdesaan. Selain itu juga bisa menjamin pangan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Selain itu juga, TNI Manunggal Air ini sangat penting untuk kehidupan masyarakat, karena banyak sekali daerah-daerah yang kekeringan air dan susah mendapatkan air bersih. Bagaimana peranan TNI Angkatan Darat yang sangat fokus pada kehidupan manusia, yaitu salah satunya air. Saya melihat dari Aceh sampai Papua, banyak sekali TNI Angkatan Darat bergerak untuk memberikan air bersih yang bisa digunakan oleh masyarakat. Waktu musim kemarau saya ambil air kadang ke sungai, kadang ke mata air. Kalau saya ambil air ke sini kan paket itu ember 2 saya bawa. Ya medannya begitulah, tinggi sekali. Ya pokoknya berangkatnya susah apalagi pulangnya. Masyarakat sempat kesulitan dengan air bersih. Karena pemakaian awalnya itu hanya mengharapkan sumur bor sama sungai. Namun kendala di sungai itu airnya kadang kalau hujan banjir maka air itu kotor. Selama ini memang masyarakat sangat kesulitan akan sumber air karena di beberapa titik itu sudah terjadi kegagalan, airnya sedikit asin atau payau kan. Permasalahan berawal dari ketersediaan air. Sanitasi yang kurang baik dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Salah satunya menjadi pemicu terjadinya stunting. Kondisi ini mencerminkan bagaimana kualitas kesehatan berpengaruh langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Air ini vital, artinya itu keperluan pertama dan yang terutama dalam ketempunya hidup manusia. Jadi kalau tidak air, maka matilah sudah. Tetapi kalau tidak ada makanan, ya mungkin bisa telan ludah dengan minum air. Kalau tidak ada air, mati. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sudah memiliki kepedulian terhadap permasalahan tentang air sejak menjabat sebagai Komandan Korem di wilayah Solo Raya. Beliau melihat langsung bagaimana masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Sumur kering, jarak tempuh yang jauh, dan sanitasi yang buruk menjadi masalah sehari-hari. Dari sinilah muncul gagasan untuk menghadirkan air bersih bagi masyarakat. Kepedulian itu tidak berhenti, tetapi terus berlanjut saat beliau dipercaya sebagai Pangdam 9 Udayana, di mana Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kembali menghadirkan solusi nyata dengan menyediakan akses air bersih bagi masyarakat di Bali dan Nusa Tenggara yang juga menghadapi tantangan yang serupa. Selama ini dari tahun 74, mungkin baru saya mau dekat dengan air. Ya, sehingga saya omong dengan sedih. Saya dengan sedih karena selama ini saya jauh dari air, dari sejak kecil.
Saat menjadi Pangkostrat, kepeduliannya semakin meluas melalui pembangunan titik air di berbagai daerah-daerah yang mengalami kesulitan air bersih. Bahkan menjangkau pesantren-pesantren guna memastikan para santri mendapatkan air bersih yang layak. Di saat kemarau, kami betul-betul mengalami kesulitan air. Kami mengambil di kampung-kampung itu sampai 3 minggu. Sampai paling lama 3 minggu kita itu tidak mendapatkan air. Ngambil di sana, nanti di sana habis pindah, sana habis pindah. Bahkan saat kita keperluan tertentu, kita harus ke pom bensin. Kini, ketika mengemban amanah sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, penyediaan air tidak hanya menjadi program, tetapi menjadi fokus utama beliau sebagai wujud nyata meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Nyari air mah ini susahnya dulu, ya ampun. Ini apa namanya sekarang mah? Buyung dulu mah. Dari sono, dari atas, dari Penyairan itu jauh. Mandi sehari itu cuman 1 kali. Kemarau panjang, emang setiap tahun selalu kemarau datang. Meskipun di setiap rumah warga sudah terdapat sumur galian, akan tetapi setiap tahun kita selalu kekurangan air. Ini semua merupakan jawaban atas panggilan negara yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia. TNI Angkatan Darat hadir membawa manfaat nyata bagi rakyat. Bukan hanya di medan perang, tapi juga dalam perjuangan hidup sehari-hari. Bantuan air bersih dari TNI Angkatan Darat khusus untuk sanitasi berjumlah 3.913 titik dan sebanyak 1.585.405 jiwa menerima dampak positif dan manfaat program air bersih TNI Angkatan Darat. Yang jelas kami kan juga ikut program pemerintah tentang kemiskinan dengan stunting. Saya juga sudah sampaikan berulang bahwa kekeringan ini identik dengan miskin dan stunting. Kita berharap setelah ada air bersih berpengaruh kepada kesehatannya
berpengaruh untuk bisa kehidupan sehari-hari tidak harus beli air. Mungkin masyarakat di sini paling berapa ratus ribu per bulan harus beli air. Senyum tulus masyarakat yang kini tak perlu lagi berjalan jauh menjadi penyemangat bagi seluruh prajurit. Kita juga harus mengelola air kita dengan baik. Alhamdulillah kita punya sumber air yang cukup dan kita sudah punya teknologi menghasilkan air yang murah dan yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Iya, sekarang mah pagi ngocor air tuh. Kalau ini kesat sedikit aja udah diputerin. Alhamdulillah subur. Makasih Ibu mah sedih lah jumlah gitu ya. Dikasih air gitu Pak. Bahasan Ibu mah sedih banyak perasaan. Nah, udah dulu mah capek Ibu nyari cair. Dan sekarang mah udah alhamdulillah. Tapi alhamdulillah kita sekarang ada bantuan dari Kasat TNI Angkatan Darat. Sangat berterima kasih sekali. Karena dengan bantuan ini, kita tidak kekurangan air lagi. Air bersih mengalir, membawa serta harapan akan hidup yang lebih sehat dan sejahtera. Gemericik air seolah menjadi lagu kemenangan. Disambut tawa anak-anak yang riang seperti cahaya mentari di pagi hari. Wajah-wajah polos itu berseri-seri, melompat dan berlari tanpa lelah. Seakan dunia baru tengah mereka rayakan. Air bersih yang mengalir bukan sekadar menyejukkan dahaga, tetapi juga menjadi simbol kehidupan yang lebih layak. Program penyediaan air bersih oleh TNI Angkatan Darat hadir menyeluruh di setiap wilayah dan kepulauan Nusantara. Menembus batas-batas terpencil hingga dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Dari keluarga yang kini hidup lebih sehat dan sejahtera, hingga anak-anak yang bermain penuh keceriaan. Memang dulu di sini sebelum air bersih ini dia datang di Jamilus ini, memang untuk kondisi masyarakat Jamilus memang terlalu setengah mati. Kadang-kadang pagi-pagi jam-jam 5 sudah mereka ambil air di sumur, baru jalannya jauh. Tapi dengan adanya dari Kodim memberikan bantuan air bersih ini, maka disinilah dampaknya untuk masyarakat sudah agak lumayan. Kita membangun titik sumur bor, titik sumber air. Sumber air di Desa Kamlang Lale itu tadi kurang lebih sekitar 50 kakak. 50 kakak dinikmati oleh anak dan istrinya yang selama bertahun-tahun mereka tidak punya sumur bor dengan kualitas air yang baik. Kami mengharapkan banyak terima kasih untuk Bapak Danwit 15.066 Lea sudah boleh membantu kami dengan air bersih, dan ini harapan kami, air yang sangat kami butuhkan selama ini sudah kami dapatkan di Desa Kamlang Lale, air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kesehatan manusia. Tanpa air yang bersih, resiko terkena berbagai penyakit akan meningkat drastis. Selain aspek kesehatan, air bersih juga memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Air digunakan untuk memasak, mandi, mencuci pakaian, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar.
ketersediaan air yang bersih mendukung produktivitas dan kenyamanan dalam beraktivitas, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan akses air bersih yang memadai, masyarakat dapat terhindar dari berbagai gangguan kesehatan dan dapat menjalani kehidupan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Di Maluku Utara, Kepulauan Sula, prajurit TNI AD juga terus berupaya untuk memberikan fasilitas air bersih agar seluruh masyarakat di Kepulauan Sula dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Di sini juga masalah air ya, masalah kendala air memang di sini dekat pantai ya, namun tidak semua PDAM ini bisa mengcover ke seluruh wilayah di Sula ini. Jadi ada titik-titik yang memang tidak tercover. Nah, di situ masyarakat menggunakan sumber-sumber air yang ada, baik itu dari sumber air sungai di gunung maupun menggunakan sumber air yang lain. Nah, jadi di situ air ini menjadi pokok juga. Jadi kita bisa dengan masyarakat kita datang juga dengan memberikan solusi dengan masyarakat itu untuk bisa menyelesaikan itu, membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan ataupun tantangan yang ada di daerah-daerah masing-masing itu. Ketika menyiapkan air untuk kebutuhan sanitasi dan MCK, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menemukan banyak lahan sawah yang kering. Kondisi ini terjadi karena lahan pertanian masih sangat bergantung pada air hujan. Akibatnya, ketika musim kemarau berlangsung lama, panen tidak dapat dilakukan dan para petani terancam gagal panen. Penyebab miskin salah satu adalah karena masih sekitar 1.000 hektar sawah tidak hujan. Air melimpah kan? Air melimpah. Akan tetapi kami tidak pernah mendapatkan setitik pun tetes pun. Tetapi kami tidak pernah mendapatkan setitik pun. Pentingnya air pada kehidupan manusia tidak berhenti pada kepentingan sanitasi saja. Namun, lahan yang menjadi sumber penghidupan petani juga memerlukan air.
TNI Angkatan Darat selanjutnya membuat sistem pengairan untuk lahan pertanian yang kekeringan. Mulai dari pembangunan bendungan, pemasangan pipanisasi gravitasi, hingga sistem irigasi untuk mengairi sawah-sawah yang sebelumnya hanya mengandalkan tada hujan. Bantuan air dari TNI Angkatan Darat untuk lahan pertanian berjumlah 882 titik air, dengan total lahan yang mendapat manfaat seluas 53.820 hektar. Di Ciemas, Sukabumi, total jarak pipa air untuk mengairi lahan pertanian sepanjang 13,3 km dialirkan dari hulu di Curug Awang dan disebarkan ke 5 titik air. Sedangkan di Pulau Bawean, Jawa Timur, total jarak pipa air untuk lahan sepanjang 15,6 km, mulai dari Desa Kelompang Gubuk hingga ke Desa Tambak. Kerja keras membuahkan hasil. Pipa-pipa yang semula ditujukan untuk air bersih, kini juga mengalirkan kehidupan ke sawah-sawah. Lahan yang tadinya kering kerontang, kini kembali subur. Petani yang dulunya hanya bisa panen sekali setahun atau bahkan tidak sama sekali, kini bisa panen hingga 3 kali setahun. Hasil panen mereka meningkat drastis, meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan di daerah tersebut. Sebenarnya kan ide-ide ini juga kita menampung dari masyarakat, Pak. Sebenarnya di sana ada sungai, bisa dialiri, bisa ini segala macam. Selama ini petani ini kan kekurangan biaya. Nah, kami coba usaha sendiri dulu, terus kita presentasikan ke pertanian, bahkan ke PU. Nah, sekarang sudah kemungkinan akan cepat didukung, ya, karena sudah dari Presiden pun sudah ada petunjuk supaya masalah pengairan ini jadi prioritas. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Upaya penyediaan air untuk lahan pertanian terus ditingkatkan sebagai wujud dukungan terhadap ketahanan pangan. Bahkan, TNI Angkatan Darat saat ini sedang mengembangkan sistem pompa hidram di berbagai daerah. Di antaranya, Banyumas dengan 40 unit dan Tapanuli Utara dengan 20 unit. Pompa hidram atau pompa hidrolik ram adalah alat mekanis yang memanfaatkan energi dari aliran air yang mengalir deras atau jatuh dari ketinggian untuk memompa sebagian dari air tersebut ke tempat yang lebih tinggi tanpa menggunakan sumber energi luar seperti listrik atau bahan bakar. Prinsip kerja pompa hidram didasarkan pada hukum momentum dan tekanan air. Ketika air mengalir cepat ke dalam pompa, katup akan menutup secara tiba-tiba, menciptakan tekanan yang cukup kuat untuk mendorong sebagian air naik melalui pipa menuju tempat penampungan di ketinggian. Meskipun hanya sebagian kecil air yang berhasil dipompa,
Sistem ini sangat efisien dan ramah lingkungan karena tidak memerlukan energi eksternal, sehingga cocok digunakan di daerah terpencil atau pedesaan yang memiliki sumber air mengalir tetapi belum memiliki akses listrik. Kehadiran hidram ini diharapkan mampu memperlancar irigasi, meringankan beban petani, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program TNI Manunggal Air menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara TNI dan rakyat dapat menciptakan perubahan besar. Program ini mengalirkan harapan baru, harapan akan masa depan yang lebih cerah bagi para petani. Dari satu tetes lahirlah aliran, dari satu kepedulian terbangun pengabdian yang lebih besar. Karena setiap tetes air yang mengalir adalah tanda bahwa negara hadir bersama rakyat untuk menumbuhkan kehidupan. Terima kasih Bapak TNI yang telah memberi air bersih untuk bangunan, untuk sawah persawahan biar suami saya nggak merantau ke Malaysia lagi. Terima kasih Bapak TNI. Atas ada bantuan dari Bapak Jenderal Maluri ini. Saya sangat bahagia ya, soalnya kayaknya pasti bisa ditanam padi terus Pak. Soalnya ya? Lihat airnya itu bagus. Kedatangan pipa ini bisa membantu masyarakat kecil. Terima kasih atas bantuannya Bapak Jenderal Maluri. Terima kasih Pak, adanya gini bisa nanam padi lagi. Warga Desa Leko, Dusun Mayanas.
Program TNI Manunggal Air yang menghadirkan sumber kehidupan bagi masyarakat bukan hanya menumbuhkan tanaman, tapi juga dapat menumbuhkan harapan bahwa kehidupan bisa berubah lebih baik ketika negara benar-benar hadir. Inspirasi ini pun terus berlanjut. Dari situlah lahir sebuah langkah besar berikutnya. Di bawah kepemimpinan Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, TNI Angkatan Darat kini hadir tidak hanya sebagai garda terdepan pertahanan negara, tetapi juga sebagai pilar utama ketahanan nasional, guna menjamin kemandirian pangan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan membangun fondasi ekonomi yang kuat. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama pangan. Agroforestry adalah sistem pengelolaan lahan yang menggabungkan unsur kehutanan seperti pohon-pohon dengan pertanian tanaman pangan dan atau ternak dalam satu lahan secara terpadu. TNI Angkatan Darat mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif. Para prajurit mendampingi petani, membagikan bibit unggul menjadi penyuluh dan penggerak ekonomi rakyat. Program Agroforestry TNI Angkatan Darat bukan hanya sekedar membuka lahan, tetapi menghidupkan kembali tanah yang lama tertidur, menjadikannya ruang hijau yang bermanfaat bagi rakyat. Berubahnya kan tadinya cuma alang-alang sama kaso ya di sini. Sekarang udah digarap sama Pak Kasat ini, tanah yang tandus dikasih pupuk, dikasih organik gitu seperti kohek. Program Agroforestry diawali dari pembukaan lahan di Ciemas, Sukabumi. Di wilayah ini, lahan yang semula kurang dimanfaatkan mulai ditata kembali melalui penanaman pohon produktif yang dipadukan dengan tanaman pangan. Upaya ini tidak hanya menjaga keseimbangan lingkungan, tetapi juga menghadirkan sumber penghidupan baru bagi masyarakat sekitar. Agroforestry di Ciemas, Sukabumi sukses digarap seluas 600 hektar dan berhasil memberdayakan petani sebanyak 251 orang. Kalau sekarang perubahannya sangat signifikan sekali. Ada pabrik-pabrik ya, ada sekolah juga yang SMK ya. Dan ini menjadi sebuah harapan bagi saya di mana saya merasa bahwa Neglasari ini SDM-nya masih sangat rendah. Mungkin dengan adanya program-program yang dibawa oleh Bapak Kasat ke sini bisa membuat dampak yang sangat signifikan, yang sangat lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Intinya ini harus dikembangkan, kita harus lanjutkan, kita harus saling support. Apalagi munculnya ide Pak Kasat di saat negara membutuhkan, bahkan dunia, bukan Indonesia saja. Tiba-tiba ada seorang Kasat Jenderal yang punya inisiatif luar biasa. Ini bisa menjadi contoh di Republik ini. Insya Allah Pak Kasat, kita gandengan tangan. Terima kasih sekali lagi atas nama pemerintah maupun atas nama petani Indonesia. Beliau tidak berlebihan kalau kita beri gelar Bapak Pangan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langkah berikutnya berlanjut di Gunung Hejo, Purwakarta. Dulunya, Gunung Hejo adalah lahan konservasi alam milik negara. Seluas lebih dari 206 hektar yang hanya hamparan kosong yang dikelola oleh PT PN 1 dan dijadikan lahan pertanian warga setempat. Namun, sejak tahun 2018, pengelolaannya tidak berjalan dengan baik. Melalui pembukaan lahan agroforestry di kawasan ini, masyarakat didorong untuk memanfaatkan lahan secara berkelanjutan dengan sistem tumpang sari untuk meningkatkan hasil pertanian dan memperbaiki kualitas tanah serta menjaga ketersediaan air. Saya rasa program-program pertanian yang sifatnya seserius yang ada di Gunung Hejo itu harus dijadikan inspirasi buat yang lain juga di wilayah lain. Nah, mudah-mudahan itu bisa
mengamplifikasi pesan-pesan terkait dengan bagaimana dampak positif dari program agroforestry yang dicanangkan oleh Bapak Kasat. Kami atas nama petani sangat mendukung dan juga mengapresiasi program yang digagas oleh Bapak. Kami berharap semua berjalan dengan lancar sebagaimana tujuan bersama untuk mensejahterakan masyarakat khususnya di Kabupaten Purwakarta. Ini bawa tempat sendiri langsung bawa pulang lu. Bawa mau Pak. Selanjutnya, pembukaan lahan dilakukan di Takokak. Di wilayah ini, penerapan agroforestry menjadi solusi untuk mengurangi resiko kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan konvensional. Pola tanam yang terintegrasi antara tanaman keras dan tanaman pangan memberikan hasil ganda, yakni kelestarian hutan terjaga sekaligus kesejahteraan masyarakat meningkat. Kalau kami dari warga petani Takokak, ya mudah-mudahan program ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan warga masyarakat Takokak. Mudah-mudahan ini untuk meningkatkan kesejahteraan yang lebih baik gitu. Sangat berterima kasih. Semoga ini program tidak saja untuk saat ini bisa berkelanjutan ke masa yang akan datang. Untuk daerah Takokak Cianjur, agroforestry dilaksanakan di lahan seluas 300 hektar dan sukses memberdayakan 512 orang petani. Penerapan agroforestry kemudian diperluas ke Pangalengan, Bandung, yang dikenal sebagai daerah pertanian dan perkebunan. Melalui pola tanam berlapis, tanah terjaga dari erosi. Keanekaragaman tanaman meningkat dan produksi pangan tetap terjamin, sekaligus memperkuat daya dukung lingkungan di kawasan pegunungan. Kalau saya tani wortel atau engkol gitu. Kentang? Kentang kadang-kadang kentang.
Ya, alhamdulillah ada TNI ya bisa mengawasi petani-petani juga yang ada di daerah sini. Itu keuntungan dari para petani lah. Pabriknya udah nggak ada, karyawan udah nggak ada, ya kalau diambil sama TNI untuk kembali lagi ke penghijauannya, saya sangat mensupport dengan kegiatan TNI yang ada di sini. Agroforestry di Pangalengan, Bandung, Jawa Barat dapat memberdayakan 166 orang petani pada lahan seluas 50 hektar. Langkah berikutnya hadir di Pusat Latihan Tempur Kodiklatat Batu Raja, Sumatera Selatan. Di lokasi ini telah dialokasikan lahan sebagai bagian dari program lahan ketahanan pangan Puslatpur Kodiklatat Batu Raja sebagai wujud sinergi antara tugas pokok militer dan kontribusi terhadap pembangunan nasional di bidang pertanian. Pada tahap awal, lahan yang mulai digarap mencakup seluas 500 hektar. Penentuan skala awal ini dilakukan secara terukur dan bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, tenaga pertanian, serta sistem pengairan yang tersedia. Secara operasional, lahan agroforestry di Batu Raja yang sukses digarap adalah seluas 100 hektar dan melibatkan 26 orang petani. Di sini, agroforestry menjadi pendekatan untuk mengoptimalkan lahan sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas. Masyarakat didorong menanam pohon produktif yang bernilai ekonomis, sehingga tercipta keseimbangan antara kesejahteraan dan kelestarian ekosistem. Terima kasih untuk Bapak TNI, kami sudah bisa membuka lahan di daerah ini. Dengan demikian kami merasa terbantu dengan Bapak TNI untuk membantu perekonomian kami, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk anak sekolah dan keluarga kami. Dari Gunung Hejo, Takokak, Pangalengan, Ciemas, hingga Batu Raja, prajurit TNI Angkatan Darat bersama masyarakat pengolah lahan tidur menjadi lahan produktif. Puslatpur! Di sana, tumbuh tanaman keras, hortikultura, dan komoditas pangan yang tidak hanya menjaga ketersediaan bahan makanan, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan ekonomi, serta menghadirkan kesejahteraan. Kelas berapa? Kelas 2, Bapak. Jadi apa nanti besar? Wow, mantap. Agroforestry adalah bukti nyata bahwa TNI Angkatan Darat tidak hanya menghadirkan air untuk kehidupan, tetapi juga menghadirkan tanah subur untuk masa depan. Sebuah sinergi antara air dan lahan yang menumbuhkan harapan baru bagi bangsa. Dari setiap tetes air yang dialirkan ke sawah, lahir kepastian akan masa depan anak-anak mereka. TNI Angkatan Darat sukses membuat 3.913 titik air dan sebanyak 1.585.405 jiwa menerima manfaat air bersih. Sedangkan air untuk pengairan lahan sukses dibuat sebanyak 882 titik air dan area yang teraliri air seluas 53.820 hektar. Agroforestry TNI Angkatan Darat kini mencapai 1.256 hektar dan mampu memberdayakan 1.126 orang petani di berbagai daerah. Inilah pengabdian TNI Angkatan Darat, dari air yang memberikan kehidupan hingga lahan hijau yang menumbuhkan harapan. Dari desa di pegunungan Papua hingga lahan subur di Sumatera. Semua demi rakyat, untuk Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan sejahtera.